Halo insan pariwisata dan marketeers, berjumpa lagi dalam 10 Minutes Industry Update bersama saya Avi Henry, Business Director Marketplace Tourism. Kembali dalam edisi kali ini, tim kreatif Marketplace Tourism memilih 5 update berita yang terjadi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam sepekan terakhir yang telah kami rangkum dari berbagai sumber untuk Anda. Nah, apa saja beritanya? Baiklah, kita ikuti update yang berikut ini. Berita yang pertama dikutip dari berita kompas.com, pengelolaan desa wisata jadi kunci kebangkitan pariwisata usai pandemi. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, atau Kementerian Desa PDTT, Sugito, berharap sektor pariwisata dapat hidup kembali setelah pandemi COVID-19 berakhir. Hal tersebut disampaikan Sugito saat mengisi kuliah online Akademi Desa di kantor Kementerian Desa PDTT pada hari Kamis tanggal 5 Agustus minggu yang lalu. Dirjen berharap pandemi ini segera berakhir dan pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan sebagai penopang kegiatan ekonomi, baik ekonomi negara maupun masyarakat, bisa segera pulih. Sebab itu diperlukan kebijakan pengelolaan desa wisata yang tepat selama masa pandemi COVID-19 agar sektor pariwisata dapat hidup kembali. Sugito memaparkan pengembangan desa wisata memiliki segudang manfaat bagi masyarakat. Desa wisata memiliki manfaat dalam meningkatkan hidup masyarakat dan tradisi budaya dapat lestari karena terciptanya lapangan kerja baru sehingga peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan bisa naik. Selain itu, lanjut dia, desa wisata juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan. Pengembangan desa wisata yang berkelanjutan akan membuat masyarakat terlibat aktif dalam aktivitas desa wisata untuk menjaga nilai-nilai, norma, keseharian, dan budaya setempat. Dalam hal tersebut, desa wisata akan dikelola oleh badan usaha milik desa atau BUMDes. BUMDes sebagai pengelola desa wisata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, dan mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa. BUMDes juga memiliki tujuan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan pendapatan desa. Untuk mulai menghidupkan desa wisata pada masa pandemi, Dirjen mengatakan pengelolaan desa wisata harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut menurutnya perlu dilakukan agar masyarakat terhindar dari virus COVID-19. Masih dari informasi kompas.com, berita kedua adalah mengenai komitmen SMF untuk pembiayaan homestay. PT Sarana Multigria Finansial Persero atau SMF berkomitmen akan terus menggenjot program pembiayaan homestay untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata di Indonesia. Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo mengatakan di tengah pandemi COVID-19, pariwisata merupakan sektor yang terdampak sangat dalam. Salah satu penugasan khusus SMF di sektor perumahan adalah dengan turut serta mendukung program pembiayaan homestay tersebut. Program pembiayaan homestay merupakan sinergi SMF dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional di sektor pariwisata yang saat ini terpukul sangat dalam karena pandemi. Ananta menyebutkan hingga semester 1 2021, SMF telah merealisasikan program pembiayaan homestay di 8 desa yang terletak dalam destinasi super prioritas pariwisata Borobudur, DSPP Mandalika, dan wilayah Banyuwangi yang merupakan potensi pariwisata. Untuk rencana kerja hingga akhir tahun 2021, SMF akan tetap fokus dalam memaksimalkan perannya dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan di ekosistem
industri perumahan yang tengah terdampak pandemi saat ini melalui beberapa strategi. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu dengan menjalin sinergi dengan kementerian atau lembaga untuk mendukung program pemerintah di bidang perumahan. Beberapa di antaranya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, melakukan kerjasama pembiayaan perumahan khususnya untuk pekerja di sektor informal atau kredit mikro, serta menginisiasi program baru untuk mendukung keterjangkauan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Selanjutnya, pelaksanaan program kredit konstruksi dengan para pemangku kepentingan aktif melakukan pembiayaan jangka panjang kepada lembaga penyalur, baik konvensional maupun syariah, serta memastikan peran perseroan sebagai agen PEN. Berita yang ketiga, memajukan pariwisata NTT lewat Ideathon #Rindu Labuan Bajo. Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas memiliki potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang sangat tinggi. Tidak hanya karena Pulau Komodo dan keindahan alamnya, tapi juga budayanya. Bahkan Labuan Bajo juga telah ditetapkan sebagai lokasi acara sampingan dari penyelenggaraan G20 yang akan berlangsung di tahun depan. Ideathon #Rindu Labuan Bajo adalah program kompetisi ide yang dilaksanakan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF yang bertujuan untuk mengumpulkan ide-ide terbaik guna menciptakan inovasi yang mampu menyelesaikan tantangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo Flores. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan inovasi ide dan solusi yang dapat menolong pertumbuhan ekosistem industri pariwisata, kuliner, kria, dan fashion di Labuan Bajo Flores yang berkelanjutan. Juga mempromosikan dan meningkatkan kesadaran publik terhadap perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Labuan Bajo Flores, serta mensinkronisasikan potensi pembangunan sektor parekraf dengan aset alam dan budaya yang dimiliki Labuan Bajo Flores. Ada 4 fokus pembahasan dalam Ideathon #Rindu Labuan Bajo. Yang pertama adalah pariwisata, yakni bagaimana mendapatkan inovasi ide yang bisa menyelesaikan permasalahan manajemen perjalanan, aktivitas wisata, dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah kria, bagaimana mendapatkan inovasi ide yang bisa menyelesaikan permasalahan akses pasar, strategi pemasaran produk, dan manajemen pemberdayaan. Yang ketiga adalah sektor kuliner, untuk bagaimana mendapatkan inovasi ide yang bisa menyelesaikan permasalahan kegiatan pemasaran, manajemen pemberdayaan, dan edukasi tentang kewirausahaan. Kemudian yang keempat adalah fashion, bagaimana inovasi ide yang bisa menyelesaikan permasalahan pelestarian tenun, inovasi desain, dan pemasaran produk. Kriteria penilaian akan berfokus pada problem solving, attractiveness, dan social impact. Saat ini telah terpilih 10 ide terbaik dari hasil penilaian Dewan Juri yang akan diseleksi lagi menjadi 3 tim dengan ide terbaik yang akan menjadi pemenang dan berkesempatan mengikuti program lanjutan, yaitu Flora Tama Academy. Dari kegiatan ini diharapkan ide-ide yang terpilih benar-benar dapat diwujudkan dan menjadi solusi bagi pariwisata dan Labuan Bajo Flores. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Baik, kita menuju berita yang keempat.
hotel berbintang mulai hidup lagi. Dikutip dari detik.com, okupansi atau tingkat hunian kamar hotel klasifikasi bintang mengalami perbaikan. Pada Juni 2021, occupancy rate hotel berbintang berada pada level 38,55%. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Margo Yuwono mengatakan, month to date bulan Juni 2021, okupansi naik sebanyak 6,58 poin, di mana bulan sebelumnya adalah sebesar 31,97%. Selain itu, tingkat hunian bulan Juni 2021 secara perbandingan year to date juga naik sebanyak 18,85 poin dari posisi Juni tahun sebelumnya di 19,70%. Meski sudah mengalami perbaikan, kondisi ini belum seperti level pada kondisi normal atau sebelum masa pandemi. Tingkat hunian kamar di bulan Juni 2019 tercatat sebesar 52,27%. Okupansi tertinggi Juni 2021 tercatat terjadi di Kalimantan Timur, yaitu sebesar 57,67%. Kemudian diikuti oleh Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan, masing-masing sebesar 54,88% dan 53,42%. Sementara itu Bali masih tercatat sebagai provinsi dengan paling rendah okupansinya, yaitu sebesar 16,68%. Jika dibanding Juni 2020, kenaikan tertinggi tercatat di Gorontalo, yaitu sebesar 37,44 poin, diikuti oleh Sulawesi Tengah dan Papua Barat, masing-masing sebesar 35,81 poin dan 35,07 poin. Sementara kenaikan paling rendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,99 poin. Sementara jika dibanding Mei 2021, terdapat peningkatan angka hunian tertinggi yang tercatat di Sulawesi Tengah sebesar 32,29 poin, diikuti oleh Sumatera Barat dan Kalimantan Utara masing-masing 17,51 dan 17,33 poin. Sementara peningkatan terendah tercatat di Kalimantan Barat sebesar 1,57 poin. Baik, kita ke berita yang terakhir hari ini mengenai potensi wisata halal Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak Civitas Akademika untuk ikut serta dalam mengembangkan pariwisata halal nasional. Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno dalam webinar nasional sekaligus pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI, Komisariat UIN Sultan Syarif Kasim Riau, periode 2020-2023 pada hari Rabu yang lalu. Ia menilai industri halal memiliki potensi yang luar biasa serta mampu mencetak lapangan pekerjaan. Besarnya potensi wisata halal yang dimiliki Indonesia merujuk peringkat Indonesia dalam World Travel and Tourism Council Index tahun 2018. Indonesia menempati urutan ke-9 dunia dan nomor 1 di Asia Tenggara. Sedangkan berdasarkan Global Economy Report, terdapat 5 negara muslim di dunia yang memiliki potensi wisata halal terbesar, yaitu Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, dan Indonesia. Namun pandemi COVID-19, kontribusi sektor pariwisata yang sudah hampir menyentuh 5% terhadap ekonomi nasional kini anjlok. Karena wisatawan mancanegara turun sebesar 75% dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19. Menteri meyakini wisata muslim friendly ini akan berhasil. Karena menurutnya pariwisata akan lebih personalized, customized, dan secara small dalam size yang mengacu pada prinsip halal dan thoyyib dengan aspek CHSE yaitu kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan dari segi lingkungan.
Total potensi pariwisata halal yang dimiliki Indonesia ini sangat luar biasa. Tercatat ada lebih dari 1,6 triliun US dollar dan sudah membuka peluang bagi industri global pariwisata atas kebutuhan yang berkualitas dari wisatawan muslim. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh pihak untuk mendorong konsep berwisata di Indonesia aja. Salah satunya lewat mengunjungi situs-situs wisata religi yang ada di Indonesia. Nah, insan pariwisata dan marketeers, demikian tadi sudah disampaikan 5 update dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami berharap semoga semua informasi tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Kembali kita mengingatkan untuk Anda yang belum mengikuti program-program kami dan ingin mendapatkan update menarik yang lain, segera bergabung dengan klik tombol subscribe di kanal YouTube Marketeers TV. Jika Anda menyukai update yang tadi sudah kita sampaikan, jangan lupa untuk like dan silahkan tinggalkan komen Anda di sini. Saya Afi Henry dan para kru yang bertugas segera pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat kembali menjalankan aktivitas dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Stay safe and healthy dan salam pariwisata.